Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan topik membangun sumber daya manusia melalui pendidikan tinggi. Dan kali ini saya sudah mengundang seorang narasumber, yaitu Dr. Insinyur Ferdinatus Taruh MSI. Nah, tentu Tribuners ingin mengetahui lebih jauh siapa narasumber yang diundang untuk berbincang-bincang dengan topik membangun SDM melalui pendidikan tinggi. Maka saya berikan, sebelum saya mengajak bincang-bincang sesuai topik, saya berikan kesempatan kepada Dr. Ferdinatus untuk memperkenalkan diri. Silakan. Oke, pendengar di rumah dan dimanapun berada, jabatan saya sebagai Dekan Fakultas Pertanian di UTSU, Universitas Teknologi Sulawesi Utara, kemudian juga sebagai Wideiswara di Provinsi Sulawesi Utara, dan sebagai asesor bidang pemerintahan yang memilih calon eselon 2 di kabupaten kota. Jadi Asesor juga ya. Dan kemudian ini menulis buku yang judulnya ini Motivasi Kerja, Meniti Suara Hati Menolak Perilaku Korupsi. Ini sudah ada di Gramedia online atau Shopee ada. Kemudian buku yang kedua adalah Stres Kerja. Jadi kalau yang banyak kali stres dalam pekerjaan, buku ini penting sekali. Saya kira itu yang bisa saya perkenalkan. Terima kasih. Ya, Tribuners, jadi saya kira narasumber kita kali ini sangat kapabel ya untuk saya ajak berbincang-bincang terkait membangun sumber daya melalui pendidikan tinggi. Tentu Tribuners banyak ya, untuk membangun sumber daya bisa melalui banyak hal ya, ada banyak sekali informal ya, informal. Tapi khusus kali ini kita bagaimana sih, kenapa harus membangun sumber daya manusia melalui pendidikan tinggi, kenapa? Dan ini tentu penting untuk dijawab karena apa? Ini cara membangun bangsa, membangun daerah saat ini dan untuk ke depan. Jadi Dr. Ferdinatus, kira-kira gimana, apa yang maksud membangun melalui, seberapa penting membangun sumber daya melalui pendidikan tinggi? Nah, saya kira itu pertanyaan saya. Terima kasih, Ya. Pak Aswin. Ya. Jadi perguruan tinggi ini memegang peranan penting karena ini adalah top dari semua sumber daya yang masuk di lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan ya. Oleh karena itu, sumber daya yang kita harus siapkan adalah benar-benar profesional dan punya karakter. Oleh karena itu, perguruan tinggi penting sekali untuk memulai membina. Ya. Jadi, fungsi perguruan tinggi adalah bagaimana membawa mahasiswanya atau sumber daya menjadi orang-orang yang profesional dan berkarakter. Itu, Pak Din. Ya, ini yang tentu menjadi persoalan. Ini pendidikan tinggi kita tentu ada parameter-parameter ya, itu sering kalau kita lihat di internet selalu ada, oh ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Tapi saya juga pernah dengar bahwa yang paling penting sebenarnya adalah sumber daya itu sendiri. Sumber daya tidak penting itu dari perguruan tinggi mana, tapi yang terpenting adalah setiap apa yang diberikan di perguruan tinggi mampu diresap oleh mahasiswa. Kalau Dr. Ferdinatus ini melihat gimana akan perguruan tinggi kita yang ada di, ya tentu di Sulawesi Utara, baik di negeri atau apalagi di swasta, gimana melihat? Apakah dia memang sudah pada jalur yang baik untuk menciptakan sumber daya manusia yang bermutu, yang siap untuk menjawab tantangan zaman? Nah. Oke, pada dasarnya perguruan tinggi yang ada di Sulawesi Utara yang telah terakreditasi, apakah itu sangat baik, unggul, baik, itu sudah diakui oleh BANPT bahwa proses belajar mengajar di universitas itu telah berjalan dengan baik. Jadi secara umum saya katakan bahwa universitas yang ada di Sulawesi Utara, baik negeri maupun swasta itu sudah bagus. Namun memang ada didapati bahwa ada perguruan tinggi dalam bentuk pembinaan. Jadi kalau dia dalam proses belajar mengajar belum berjalan dengan bagus, maka itu dibina ya dalam binaan oleh Dikti. Demikian, Lin. Ya. Saya ingin bertanya,
sekarang gini kan, di Sulawesi Utara itu perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta sudah sangat banyak. Sekarang gimana? Apakah keinginan belajar atau keinginan dari masyarakat Sulawesi Utara untuk anak-anaknya dibawa ke masuk atau ikut sampai dengan perguruan tinggi itu setiap tahun meningkat atau menurun atau gimana? Ya. Kalau umumnya ya memang kasus yang terjadi yang kasus COVID itu memang ada gejolak sedikit di perguruan pengaruh tinggi, ya? ada pengaruhnya. Apa Tetap menurun atau naik? biasanya menurun, tapi pada setelah selesai COVID ini, Iya. maka kelihatannya mulai sudah masuk, jadi terjadi peningkatan. Jadi trennya turun, ternyata sekarang sudah Berarti turunnya nanti kemarin di 2020 ya. 2020 ya, 2021 ya kasihan. 2022 ini sudah Mulai banyak ini yang ya. naik, trennya naik. Jadi saya kira Pak Win bahwa animo masyarakat Sulut itu Menyekolahkan anak ya. menyekolahkan anaknya untuk sampai perguruan tinggi itu tinggi. Ya. Oleh karena itu memang saya memuji masyarakat Sulut. Ya. Mereka mengutamakan pendidikan anak-anak mereka. Ini saya kira sama seperti konsep dari Jepang dulu ya. Sama Kaisar Meiji, bahwa pendidikan itu penting sekali sehingga masyarakat Jepang begitu maju. Karena konsep itu bahwa pendidikan paling penting. Sehingga abad sekarang kan Jepang begitu maju walaupun peranda waktu lalu. Contoh ini ya bahwa Jepang kemarin dibom ini kemudian tapi mereka terus membangun sumber daya manusianya sehingga unggul sampai saat ini. Mungkin ini jadi pertanyaan sekarang. Kira-kira mungkin boleh bagi kita ini pendidikan tinggi apa yang harus dilakukan sehingga keinginan dari masyarakat Sulawesi Utara untuk menyekolahkan anak ke sampai jenjang perguruan tinggi terus menjadi banyak. Oke. Di sini ada konsep yaitu cara berpikir tentang bagaimana universitas itu menjadi bermutu. Ya, jadi dosennya penting ya. Dosen harus bermutu. Jadi kemudian penghasilan dari dosen itu juga. Jadi harus setiap akreditasi itu ditanyakan oleh asesor. Ini penghasilannya bagaimana dosennya? Sehingga motivasi kerja itu naik kalau penghasilannya cukup. Kemudian ada kinerja baik. Kinerja baik itu dilihat dari akreditasi. Kemudian itu penilaiannya apakah sekarang ini ya saya ingin tanya, apakah hanya perguruan tingginya aja yang dinilai, hanya fakultasnya yang dinilai, atau dosen-dosennya dinilai? Misalnya kan ada penilaian, saya kira misalnya berapa jumlah dosen, berapa jumlah dosen, kemudian berapa yang doktor atau S3, berapa yang guru besar, gimana? Boleh ada semua. Jadi penilaian untuk akreditasi itu whole, jadi seluruhnya ya. Baik dosen, sudah menyangkut fasilitas semua. Kemudian output yang dihasilkan, misalnya publikasi jurnal itu dinilai semua. Dinilai semua ya. Dari poin-poin yang akan dinilai. Jadi kemudian KBM-nya, kegiatan belajar mengajar ya. Belajar berjalan bagus atau tidak. Sehingga itulah hasilnya adalah pendidikan bermutu yang dihasilkan. Ya. Ini menarik ya, menarik. Tentu perguruan tinggi tidak sama. Tidak sama ya, misalnya terkait dengan mungkin fasilitas, kemudian jumlah dosen yang misalnya yang doktor atau S3, S2, S3, kemudian apalagi yang profesor yang guru besar yang sudah ini tentu mempengaruhi akan ini. Gimana Dr. Ferdinatus melihat, kan ada persaingan juga di perguruan tinggi sehingga anak-anak didik ini tidak salah pilih juga. Mereka mampu memilih perguruan tinggi yang berkualitas sehingga mereka yang diharapkan orang tua kan ketika dia selesai kuliah, selesai di perguruan tinggi S1 misalnya, dia siap untuk ke lapangan kerja, siap dengan dia punya keterampilan, ilmu yang cukup. Gimana kalau melihat Prof. Tatu melihat, Dr. Tatu melihat terkait dengan itu? Ya, jadi universitas biasanya kalau kami di UTSU itu ada strategi pengembangan SDM namanya, yaitu pertama adalah sistem tata kelola. Tata kelola dalam proses belajar mengajar, dosen, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang lain, kemudian ada pendidikan lanjut,
yang dosen-dosen dimintakan untuk kuliah. Jadi Ya, S2-nya dia ke upgrade S3 lagi ya. Di upgrade terus. Kemudian ada penelitiannya. Penelitiannya itu harus menghasilkan hal-hal yang praktis yang dapat dilihat. Jadi contoh di pertanian yang sekarang ini paling heboh itu minyak sirih yang dikenal biasanya kalau kita jual secara alamiah ya. Kalau produk-produk yang produk bahan mentah itu harganya rendah sekali. Begitu diolah menjadi minyak sirih itu mahal sekali dan itu kurang dilihat. Masuklah di situ Universitas Teknologi Sulawesi Utara membidik fokus di itu ya. Fokus ke situ agar supaya apa yang dihasilkan mahasiswa itu bisa dipraktekkan di luar. Mereka jadi seorang bisnismen yang bekerja di bidang itu. Dan mahasiswa kami sudah jalan seperti itu. Sudah jalan ya. Ini Pak Fernatus ini kan Dekan Fakultas Pertanian di Universitas Teknologi Sulawesi Utara atau UTSU. Tadi sudah dikatakan salah satu yang dikembangkan minyak sirih ini ya. Ini bagaimana kan begini, ada juga program pemerintah ya bahwa untuk kembali berkebun, kembali melihat pertanian, artinya menjawab tantangan itu dari pemerintah. Saya kira dari Presiden Jokowi juga sudah menyatakan itu ya, bahwa memanfaatkan akan lahan-lahan tidur, lahan-lahan yang ini. Pak Gubernur juga, Pak Oli Dono Kambe juga di awal COVID meminta masyarakat untuk kembali ya, karena di Sulut ini terkenal bahwa kan di sini tidak ada industri besar yang menguasai lahan, yang menguasai itu masyarakat, sehingga diminta untuk kembali berkebun, kembali mengolah pertanian. Nah, tentu dibutuhkan sarjana-sarjana pertanian, sarjana saya yang memahami akan bagaimana berkebun dan lainnya. Gimana kesiapan UTSU untuk ikut menelurkan akan sarjana-sarjana ini yang mampu untuk ya sekali lagi menjawab tantangan dari ini. Gimana? Ya ini Pak Win, bertepatan saya juga sebagai widiswara di bidang pertanian. Oh iya. Jadi kita combine dekan pertanian yang di universitas dengan yang applied-nya yang di lapangan. Di lapangan iya maksudnya kita gitu. Adalah Balai Pendidikan Teknis Pertanian. Balai Pendidikan ya. Jadi lebih pas di kelas ya. Jadi itu jadi kita kembangkan, memang kalau sekarang adalah pengembangan komoditi unggulan, cabai di samping tanaman-tanaman lain. Nah itu kami ada buat apa? Di Sulut ada berapa yang unggulan khusus tadi cabai apa? Ya di samping itu untuk pangan ya. Untuk pangan ya. Kalau untuk perkebunan kan tahu ya itu tentang kelapa ya, yang komoditi pala, ya itu. Jadi terus terang ini Sulut itu dianugerahi oleh Tuhan sumber daya yang berkelimpahan dan unggul. Jadi kalau pala itu pada ranking kedua kita produksi terbesar di dunia. Di dunia dengan kualitas yang bagus. Pala ini ya, pala apa? Iya, pala bukan siau ya, bukan ya? Semua. Ya, pala siau, pala Minahasa Utara, Talaut, Sangihe. Jadi itu hebat sekali Sulut. Jadi dianugerahi oleh Tuhan sumber daya. Kemudian kelapa jual satu juga. Kita punya cengkeh, vanili. Jadi itulah. Ada komoditi yang tinggal kita lestarikan lah. Oleh karena itu penting sekali itu teknologi hasil pertanian. Betul. Untuk multiply effect. Jadi dia semacam value edit dari nilai tambah dari produk-produk mentah itu diolah lagi sehingga sama seperti tadi. Biasanya minyak sirih biasanya misalnya pala atau daun pala atau daun cengkeh yang dibuang-buang. Kalau kita olah jadi 800.000 per liter. Betapa nilainya jadi tinggi. Multiplier efeknya itu ya. Tinggi. Jadi kalau di pertanian memang di pertanian kami combine tenaga-tenaga yang applied, yaitu dari dinas-dinas ya karena praktek mereka tahu mengajar. Kemudian ada dari universitas dosen-dosen yang dari universitas itu yang kami combine ya. Ini di UTSU ya. Di UTSU ya. Jadi applied-nya jalan karena dosen-dosennya memang biasa di lapangan. Ya. Dan ini saya kira penting karena apa? Karena banyak sekali kan dikatakan bahwa kadang misalnya lulusan universitas
dia ternyata ketika dia ke dunia praktek belum siap, belum siap. Betul, Nah, betul. ada beberapa saya dapat informasi begitu, sehingga dia masih membutuhkan beberapa ini ya, beberapa hal untuk menyesuaikan. Ya, ya. Padahal kan sekarang ini di era yang cepat tentu dibutuhkan bagaimana seorang lulusan sarjana dia langsung ini Action di lapangan, action di ya. lapangan ya. Nah, lanjut Pak, oleh kesiapan dari ya UTSU saja salah satu contoh ya. contoh ya. Jadi itu sebabnya ya, saya kaget, saya evaluasi baru kemarin, saya evaluasi tentang mahasiswa yang masuk. Ternyata paling banyak bekerja di bidang pengolahan makanan. Pengolahan makanan ya. Mereka mau kuliah di mana? Oh, di THP, teknologi hasil pertanian. Kenapa? Oh, karena saya kerja di bidang itu. Wah, teknologi hasil pertanian. Jadi pola pikir kita ke depan sama seperti pola pikir Jokowi. Kita jangan mengekspor bahan-bahan yang ada sebenarnya di kita ya. Tapi kita harus olah. Ya. Jadi coba contoh. Ya. Jangan jual rotan. Olah yang sudah diolah supaya punya nilai tambah, value editnya ada. Ya. Itu banyak sekali. Jadi Jokowi minta seperti itu. Ya. Jadi janganlah seperti marketing tradisional lah. Ya. Yang biasanya yang kita dari sononya seperti itu. Seperti itu ya. Harus diolah sehingga nilainya kan lebih tinggi lagi. Lebih tinggi. Ya. Dan itu saya kira harus disiapkan oleh perguruan tinggi. Sehingga anak didik mereka tentu siap pakai dan mengerti dia masuk pola mindsetnya di situ ya. Nah, oke, UTSU dia sudah berusaha berusaha masuk sehingga langsung untuk ini. Yang lain ini kan contoh, kita berbicara salah satu kita mengambil contoh ya, dan ini diharapkan juga di perguruan tinggi yang lain tentu untuk artinya gini, siap untuk setiap mahasiswa, setiap lulusan ini siap untuk menghadapi pasar menghadapi pasar. Pasar itu apa? Pasar itu ya yang di masyarakat, kayak misalnya kalau dia pertanian berarti lewat pertanian tadi yang disebutkan siap untuk membantu masyarakat, misalnya di Sulut ada cengkih, ada kelapa, ada komoditi-komoditi yang lain ya. Ada nilai tambah ya. Ada nilai tambah. Tadi sudah Dokter Verina itu sudah mencontohkan tadi, misalnya kalau rotan tidak perlu diekspor ya. Kita yang memberi nilai tambah. Jadi jangan tradisional ada rotan ya cuma begitu ya, tentu nilainya masih murah. Tapi kalau kita sudah dengan skill kita ya, dia akan jadi bagus. Dan harusnya anak-anak bangsa yang bikin ini yang ini ya. Dan ini yang bisa menjawab ini ya sesuai dengan tema kita adalah perguruan tinggi karena ini kan membangun sumber daya melalui perguruan tinggi. Saya ingin bertanya ke Dr. Verinatus, kira-kira hal-hal apa lain yang dibutuhkan saat ini oleh perguruan tinggi untuk mendorong akan kemajuan sumber daya. Karena saya kira memang esensial sekali sekarang ini ya soal itu. Kira-kira hal-hal apa selain yang sudah kita bincang-bincang tadi untuk meningkatkan sumber daya? Oke, memang dia ada pengaruh untuk peningkatan sumber daya, ada pengaruh dari dalam maupun di luar, eksternal pasti. Internal ya. Jadi yang di luar itu juga berpengaruh. Ya. Luar kan berarti masyarakat kondisi lingkungan, itu berpengaruh. Contoh ya. Ada banyak orang masih berpikir feodal. Ya. Yaitu dalam kepemimpinan. Contoh. Saya tidak mau singgung yang lalu. Ya. Jadi yang dikembangkan adalah gaya kepemimpinan transaksional. Jadi ya contoh paling praktis sekali kalau pemilihan umum lah. Kamu kasih berapa, saya pilih kamu. Seperti itu yang terjadi. Berpengaruh terhadap sumber daya kita, anak-anak kita. Anak-anak kita kan seperti kertas ini putih. Tinggal bagaimana dosen atau kita semua ini mengisi dia untuk mengisi mindsetnya bagaimana. Kalau tak isi bagus, berarti bagus. Kalau tak isi tak salah ini. Jadi transaksional itu penting ya, sudah jadi. Dan itu mindset. Jadi kalau tanya anak-anak kita,
Bagaimana? Pilih siapa? Oh, kalau ada begini, oke. Nah, itu yang masuk di mindset. Yang kedua adalah korupsi nepotisme. Itu masih jadi juga. Nah, anak-anak kita terkontaminasi dengan hal seperti itu. Ya. Kemudian ada juga gaya-gaya kepemimpinan yang pokoknya pemimpin tidak pernah salah. Itu pandangan-pandangan feodal sebenarnya yang masih terbawa. Dan ini ke anak didik ya, ke anak didik kita, anak-anak yang baru selesai kuliah. Mereka lihat kan itu pengaruh, memberikan pengaruh pada itu mereka. Faktor eksternal tadi ya. Eksternal. Kalau internal adalah motivasi mereka. Motivasi ya. Internal anak didik kita, dari dia bagaimana dia mau berubah kehidupannya. Saya selalu tekankan anak didik bahwa perubahan itu yang paling penting sekali dilakukan melalui pendidikan. Betul. Kalau tidak melalui pendidikan, kamu akan terbawa dan terkikis oleh perubahan zaman. Dan itu yang dilakukan oleh Kaisar Meiji. Ya. Jadi bagaimana dia mau bangun Jepang dengan 30 tahun jadi seperti sekarang. Dia mulai dari pendidikan. Fondasinya itu ya. Fondasinya itu. Ya. Saya kira itu. Ini saya kira makin menarik ya perbincangan kita ya. Tribuners ternyata ya tadi Dr. Ferinatus mengatakan bahwa untuk menciptakan lulusan perguruan tinggi yang unggul ya, bukan hanya faktor internal tapi faktor eksternal. Faktor eksternal itu apa? Lingkungan ya, lingkungan. Faktor internal itu apa? Faktor internal tentu apa yang dia lihat di luar. Misalnya tadi sudah dicontoh misalnya bagaimana sih pemimpin-pemimpin kita saat ini di pemerintahan baik di mana saja ya. Ini menjadi contoh dari para lulusan. Oh, berarti yang tercipta kulturnya begini. Role modelnya begini sehingga mereka akan ngikut. Nah, kalau ini terjadi maka terjadi satu akan membentuk satu mindset yang keliru yang ya tentu menjadi satu kemunduran. Tentu saya tidak akan bertanya siapa yang salah ini ya. Ini persoalannya adalah tentu jadi dikatakan tadi bahwa seorang mahasiswa ketika dia masuk dari semester 1 dia seperti buku ini tapi belum ada isi, masih kosong. Dan yang mengisi itu adalah pertama tentu dosen-dosen, kemudian apa yang dia lihat di lingkungan di kampus apa yang dilihat di lingkungan kampus apa gimana sih, kemudian mahasiswa juga kan sudah ini, jadi sehingga apa yang mahasiswa ini lihat di luar apa yang dia lihat di keluarganya, banyak faktor lah tadi yang saya kira yang menjadikan seorang mahasiswa ini mau sukses tidak atau mau terbangun dengan baik tidak sumber dayanya sumber daya tadi saya kira itu bincang-bincang kita tadi ya. Ini yang dituntut ya, tadi sudah dikatakan bahwa saya kira panutan lah, keteladanan ya. Apa yang harus dilakukan oleh pendidikan tinggi sekarang? Itu pertanyaan yang bagus. Itu pertanyaan bagus sekali. Apa sekarang yang harus dilakukan dengan situasi saat ini ya kan? Ini mau tidak mau kita harus perguruan tinggi sebagai pertahanan. Saya katakan pertahanan terakhir lah ya untuk ini. Pertahanan untuk segala ini, karena dikatakan di kampus itu kita bisa bicara apa saja, bisa ini, sehingga saya berharap tentu pengajar-pengajar seperti Pak Dr. Ferdinand Taru ini mampu untuk mengubah mindset mengubah mindset akan mahasiswa kita, sehingga ketika mereka lulus memang walaupun mereka sudah lihat ini tapi tentu sebagai guru, sebagai dosen kita harus berusaha mengubah dong ini. Artinya gini, kalau jangan kita harus tidak bisa menyerah untuk gimana. Oke. Makasih. Ini sebenarnya ini membangun SDM ini perintah undang-undang mencerdaskan kehidupan bangsa. Undang-undang dasar Itu harus. Artinya pendiri kita sudah mengetahui bahwa yang adalah undang-undang. Jadi dasarnya harus ini perintah undang-undang bahwa kita harus membangun bangsa ini dengan pendidikan. Kemudian ada filosofi yang bagus sekali dari Ki Hajar Dewantoro, yaitu Ingarso Sang Tuludo.
seorang pemimpin atau seorang dosen atau itu harus memberi contoh. Ya, Jadi ya. jadi punya integritas tinggi. Apa yang dia katakan itu harus dia lakukan. Jangan lain. Jangan lain. Nah, kalau Kata lain, dan perbuatan mesti sama. harus sama. Sama. Yang kemudian Ingmadia Mangun Karso. Dia di tengah-tengah. Di tengah. Pemimpin itu harus ada di tengah-tengah. Ya. Kalau begitu, maka yang terakhir adalah Tutpuri Handayani, dia mendorong. Ayo. Sehingga mindset mahasiswa itu akan berdasarkan filosofi ini. Jadi kalau dia berada dalam filosofi ini, maka dia punya karakter. Dia punya iman. Sama seperti kalau orang Jepang itu Budaisme. Ya. Kalau di Kristen misalnya Protestan etnik. Dari dalam komitmen terhadap organisasi. Organisasi. Jadi kalau tidak bekerja tidak boleh makan. Ya, itu Protestan etnik. Jadi oleh karena itu mereka bayangkan orang Belanda yang ke Amerika itu berhasil menguasai Amerika karena Protestan etnik itu. Ya, jadi itu yang buat dia ini mendoktrin dia. Mendoktrin dia. Jadi sama seperti. Jadi dia harus tahu malu juga. Jadi kalau ada perbuatan jahat itu tahu malu, jangan bangga dengan perbuatan jahat. Nah, dan budaya kita dikatakan tadi Ki Hajar Dewantara sebenarnya itu budaya luhur ya, budaya dari kita ya. Ya yang ingat sumber daya, sumber kita. Itu bayangkan tuh bahwa pendidikan kita itu yang sudah memberikan ratusan tahun ternyata sudah ini sudah tahu apa yang mau jadi. Artinya ini kan keteladanan. Ya. Dia itu kan seorang pemimpin kadang-kadang dia bersama dengan kita, kadang di depan memberi itu, kadang di belakang mendorong yang ini kan kelihatan sederhana. Tapi saya kira ini yang karakter ini yang memang mungkin harus dibangun lagi oleh para pengajar Untuk ini kan enak ngomong ini ya, tapi melakukan nggak mudah juga di era sekarang saat ini ya. Tapi ini ternyata kita tidak perlu sebenarnya akan melihat ini ya apa yang sudah ini oleh Ki Hajar Dewantara sebenarnya untuk belajar menjadi orang yang baik, untuk belajar menjadi seorang mahasiswa lulusan yang yang qualified sebenarnya tidak perlu jauh-jauh ke Amerika karena filosofi Ki Hajar Dewantara sebenarnya sudah harus mendarah daging sudah mendarah daging. Saya kira kan gini. Jepang juga kan dia menjadi bagus karena salah satu attitude-nya dia attitude kerjanya dia, etos kerja dia ulet, kemudian itu tahu malu budayanya dia. Budaya tahu malu. Itu kan budayanya dia bukan. Itu kan bukan dia ciplak di Amerika atau di mana, tapi budayanya dia. Kita sudah punya dengan adanya ini ya. Di Sulut juga ada yang Samratulangi. Sito Tumoto. Itu kelihatan sederhana tapi manusia hidup memanusiakan lagi. Artinya itu garis besarnya bisa dapat yang Ki Hajar Dewantara katakan ya, untuk menghidupkan orang lain, maka orang yang lebih maju, dosen atau apapun itu pemimpin, dia bisa di muka, di tengah-tengah, bisa di ini. Saya kira linearnya ada. Linearnya ada. Kulturnya, jadi kultur kita sebenarnya mendorong. Tinggal apakah dosen-dosen kita saat ini kan? Kan pendidikan boleh tinggi, profesor, doktor, tapi tentu bagaimana keinginan untuk menciptakan menciptakan anak didik yang sukses. Anak didik yang sukses. Saya kira bincang-bincang kita ini memang sudah waktu-waktu terakhir, tapi saya ingin juga bertanya ke Dr. Ferdinand. Dr. Ferdinand ini tadi kita sudah bercerita terkait panjang lebar ya bagaimana sumber daya itu harus akan lahir ya apabila seorang pemimpin dikatakan tadi ya, yang Ingor Sasung Tulada Tutpuri Handayani. Ini di perguruan-perguruan tinggi katanya kan begini, dari dulu ada cerita-cerita yang benar ataupun sulit untuk tapi dikatakan misalnya ada di perguruan tinggi masih ada pungutan liar kan, masih ada pungli. Kemudian ini kan contoh. Contoh.
ada yang di beberapa diskusi saya pernah dikatakan gimana mereka tidak korupsi ketika misalnya mereka di perguruan tinggi misalnya sudah mulai dipraktekkan antara dosen dan mahasiswa. Gimana pandangan dari Dr. Fernandes terkait dengan contoh-contoh kasus ya. Tentu kita tidak untuk menuding ya, tapi jangan, kita ini sebagai sharing umum, ya gimana? Karena kita harus perbaiki dunia kampus dulu dong untuk mengubah kultur kita. Kita harus ubah dari sarangnya, dari kawat candra di mukanya. Gimana? Ini sebenarnya kita malu ya kalau kita lihat. Kita harus buka-bukaan sebenarnya. Kalau kita lihat Human Development Index kita yang dikeluarkan oleh World Bank. Kita bayangkan kita pada 0, ini baru dikeluarkan 0,7 dari Human Development Index kita. Kita di bawah Malaysia, Brunei, Thailand, Filipina. Malaysia dulu belajar di Indonesia loh. Dulu belajar di Indonesia, tapi mereka sekarang Human Capital Index-nya tinggi. Nah, sekarang kita lihat ranking ED-nya, Educational Development Index. ED-nya bayangkan, kita punya skornya, ini baru saya dapat tahun 2021, yaitu kita ranking ke 55 tahun 2020. Ya, yang di atas kita adalah Thailand, Malaysia, Brunei, dan Singapura. Ya. Tahun ini ya kita naik satu angka lagi yaitu 54. Tapi tetap pada posisi yang di bawah dari mereka. Memang di bawah kita ada Timor Leste yang untuk ASEAN ya, kawasan ASEAN. Ada tapi Myanmar, masa sih kita disejajarkan dengan Timor Leste ya? Ya, mudah-mudahan kita tidak sejajar dengan Timor Leste. Jadi bayangkan ED kita dan Human Capital Development Index kita itu masih jauh dari Malaysia, masih jauh dari Thailand, masih jauh dari Myanmar, sudah kalau Singapura, Nah, sekarang mengapa itu berjalan? Karena itu dilihat karena mutu juga dari pendidikan. Ya. Nah, kalau tadi kita harus belajar bersama, berubah. Peristiwa-peristiwa yang lalu itu menjadi pembelajaran. Ya, kita mau. Saya senang sekali ada komentar bahwa kita menerima itu, kita buat tim pengkaji untuk melihat ya bagaimana problem solusi dari itu. Dan saya kira kita harus kembali ke filosofi Ki Hajar Dewantoro. Kita harus memberi contoh dosen-dosen, pengajar ataupun supaya tenaga administrasi harus memberikan contoh kepada mahasiswa kita. Bagaimana melayani. Kalau di UTSU, istilah kita adalah melayani dengan hati. Jadi, hati itu di mana Allah bersemayam. Kalau kita katakan ya, berarti hati itu katakan ya. Tapi kalau dia katakan ya dan kita lakukan tidak, maka dia akan mengusik kita dari waktu ke waktu. Itulah UTSU konsepnya, yaitu melayani dengan hati. Dengan hati ya. Tapi ini menarik juga ya untuk persoalan yang saya katakan tadi, kita sempat sentil di awal perbincangan terkait dengan kesejahteraan, kesejahteraan. Jadi di pegawai selalu kan minta ada kenaikan gaji, ada kenaikan ini. Kemarin juga ada sebelum perbincangan ini ada permintaan bagaimana supaya kesetaraan antara bantuan daripada pemerintah. Jadi pemerintah itu diharapkan katanya untuk memberikan bantuan tentu selain ke perguruan tinggi negeri juga ke swasta. Swasta. Jadi sehingga ini juga akan membantu tercipta kualitas yang setara. Setara. Jadi ada keberadilan dari pemerintah. Kemudian ini diharapkan juga akan berimbas dari kesejahteraan dari tenaga pengajar yang ada di baik di negeri maupun di swasta, terutama di swasta tentunya karena katanya di negeri kan memang belum cukup juga mungkin, tapi sudah dari dulu dilihat. Tapi di swasta ini kita tidak bisa memastikan. Mungkin ada yang kesejahteraan berlebihan, ada yang biasa-biasa, tapi ada yang rendah sekali ya. Ini menjadi PR bersama ya tentu. Karena untuk menciptakan apa yang kita bincangkan tadi ya, bagaimana perguruan tinggi yang mampu menelurkan lulusan-lulusan terbaik, tentu
ini dosen-dosen juga harus kita perhatikan gimana itu Kesetaraan, tanggapan itu tadi yang saya katakan melalui alur pertama tadi, pendidikan bermutu. Pendidikan bermutu itu salah satu adalah penghasilan cukup dari dosen. Kalau tidak cukup, dia akan berpikir mau cari di mana lagi. Jadi memang ini PR juga untuk pemerintah. Jadi agar supaya betul tadi Pak Ali katakan, jangan biarkan seperti pendidikan swasta itu berjuang sendiri kan, berjuang sendiri seperti anak-anak yatim lah. Kasihan juga kan. Juga kan membantu ini kan, menelurkan lulusan terbaik. Perintah undang-undang sama. Negeri juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi itulah mungkin kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Tinggal memang ada sebenarnya kebijakan-kebijakan, tinggal swastanya yang harus jemput bola haruslah berpikir yang komprehensif ya. Kan sekarang sebenarnya mungkin bantuan-bantuan tinggal lihat di internet, ada banyak mungkin bantuan-bantuan beasiswa untuk ini. Kan misalnya dosen-dosen untuk nggak upgrade ilmu pengetahuannya, dia butuh menaikkan jadi dari S2 ke S3 dan yang lainnya tentu, bahkan ya namanya dosen kan, dia berapa doktor lagi kan bisa kan, karena lebih bagus lebih bagus. Sehingga dan sekarang saya kira kalau misalnya dosen-dosen dia melekatkan teknologi, dia tinggal search, ada banyak saya kira beasiswa dalam negeri maupun luar negeri banyak sekali yang ini. Itu selain bantuan-bantuan pemerintah seperti yang sudah kita bincangkan tadi. Dr. Ferdinatus, kita sudah bincang-bincang kurang lebih 35 menit, jadi saya akan tanya mungkin pertanyaan terakhir, kira-kira ada closing statement dari Dr. Ferdinatus, kira-kira hal apa yang kita butuhkan lagi terkait pendidikan, atau boleh juga ada pesan-pesan atau hal yang lainnya, silakan. Sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan profesional itu diciptakan oleh dosen-dosen yang punya karakter dan profesional, dan hal ini juga harus didukung oleh pemerintah, karena itu perintah undang-undang mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, jangan biarkan universitas swasta itu berjalan sendirian. Nah, jadi saya kira kalau di Sulawesi Utara Pak Gubernur harus memperhatikan ini, Pak Wali Kota harus memperhatikan ini, di samping usaha ulet dari dosen-dosen yang bersangkutan dan universitas yang bersangkutan. Saya kira itu. Dan Tribuners, demikianlah bincang-bincang kita terkait dengan tema membangun sumber daya manusia melalui pendidikan tinggi. Dan tentunya saya Asyul Mintang dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih kepada Dr. Insinyur Ferdinatus Taruh, MSI, yang dalam hal ini diundang sebagai Dekan Fakultas Pertanian Universitas Teknologi Sulawesi Utara, yang juga Widya Iswara tadi dikatakan. Tentu saya mengucapkan terima kasih karena sudah menerima undangan kami untuk bincang-bincang di sini, dan saya juga mengucapkan terima kasih pada para Tribuners yang sampai saat ini masih setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa, dan kita akan bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan, tentu dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.